Nah, ketika saya merasa tidak bisa menggerakkan, tapi saya mendengar suara salam itu, Kang. Mendengarkan di telinga apa di kolbu kita? Saya dengarkan di telinga. Saya dengarkan di telinga. Suara kakek-kakek yang menurut saya sih sangat tua, Kang, ya, dan itu gemetar, Kang. Saya sudah tidak mampu lagi berpikir tentang jalan keluar. Tapi setelah semua ini, Kang, saya sangat bersyukur ketika Tuhan tuh masih sayang sama saya, sama keluarga saya, dan sampai detik ini pun saya ada di depan Kang Odeng itu buah dari kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada saya, Kang, untuk kembali memulai perjalanan baru, bisa berikhtiar yang baik seperti itu, Kang. Selamat malam, sobat ekspedisi Kang Odeng, dimanapun Anda berada. Di malam hari ini kita tetap sama narasumber kita, Mas Dudung. Mas Dudung ini akan mengisahkan yang kedua kali, sobat. Karena Mas Dudung ini pernah mencari pesugihan lebih dari 4 kali. Beliau akan mengisahkan di mana beliau pernah juga mencari pesugihan jenis jual umur. Kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum, Mas Dudung. Waalaikumsalam, Kang Odeng. Gimana? Tetap semangat? Semangat, Kang. Alhamdulillah. Mas Dudung ini pertama dulu menceritakan bahasanya pernah penarikan minta uang dari alam gaib lah ya. Sekarang Mas Dudung akan mengisahkan, katanya Mas Dudung juga pernah meritual jual umur. Itu gimana, Mas? Itu kisah awalnya kalau bisa diuraikan, itu pada tahun berapa dulu, Mas? Baik, Kang Odeng. Untuk waktu itu memang setelah ritual yang pertama pernah saya ceritakan itu, ketika saya tidak mendapatkan jalan keluar dari masalah yang saya hadapi, akhirnya saya coba mencari informasi lagi. Kali ini saya mendapatkan informasi dari salah satu channel YouTube. Waktu itu saya coba menghubungi beliau dan beliau merespon. Saya diberikan informasi ke salah satu tempatnya di Sukabumi, Kang Odeng. Di Sukabumi itu di salah satu desa ya, salah satu desa yang mengarah ke arah Pelabuhan Ratu. Waktu itu saya tanpa berbekal alamat atau apapun, hanya sebuah nama tempat, nama sebuah desa. Saya cari dan waktu itu kebetulan memang rezekinya bisa ketemu tempat itu, Kang. Itu ke sana sendiri apa sama istri waktu itu? Sendiri, Kang. Naik apa? Saya bawa mobil waktu itu, bawa kendaraan. Akhirnya ketemu dengan kunciannya. Kunciannya itu masih muda, Kang. Masih muda dan kunciannya itu
perempuan, wanita. Jadi saya utarakan maksud dan tujuan saya ke sana. Di sana disebutkan ada beberapa yang bisa, ada beberapa jenis pesugihan yang bisa saya ambil, dan saya waktu itu ambil pesugihan jenis jual umur, Kang Odeng. Kalau boleh tahu itu jenisnya apa aja waktu itu? Katanya si Kuncen. Waktu itu yang diinformasikan saya itu jual umur, jual janin, terus jual musuh. Kayaknya itu deh Kang Odeng yang bisa saya ingat. Jadi waktu itu saya ketemu dengan kunciannya, saya utarakan maksudnya, dan beliau mempersilahkan bila saya ingin melanjutkan gitu kan. Waktu itu ada mahar di depan, Kang. Ada mahar di depan. Terus saya berikan mahar itu. Saya akhirnya menginap di rumahnya. Lokasi tempat ritual kebetulan di dalam rumahnya itu, Kang. Di salah satu kamar di dalam rumah pribadi Kuncen itu ada satu kamar yang memang disediakan untuk para tamu yang ingin melakukan ritual. Ketika saya datang ke sana itu memang ada lebih dari 5 orang ya, Kang, yang sudah di situ lebih dulu, dan mereka ada yang sudah lama juga, Kang, di situ. Saya di sana itu sekitar 3 hari, Kang, 3 hari, dan memang terakhirnya saya mundur gitu, Kang, karena memang apa yang dibicarakan oleh Kuncen di akhirnya itu tidak sesuai. Di awalnya saya meminta untuk ambil jalur jual umur, tapi di endingnya itu yang diminta adalah keluarga saya. Jadi saya putuskan untuk langsung mundur dan pulang di saat berita itu saya dapatkan. Jadi saya ketika sudah membayarkan sejumlah uang yang diminta, disyaratkan, itu oleh Kuncen itu dibelanjakan sesajen ya, Kang, ya. Sesajen seperti biasa. Itu malam pertama saya masuk jam 9 malam, Kang. Jam 9 malam, dan waktunya itu nggak lama, Kang, karena sekali masuk itu satu malam itu semuanya bisa masuk, Kang. Oh, bisa nggak sendiri berarti? Di dalam yang itu, lain di dalam apa? itu yang punya tujuan sama bisa sama-sama di satu ruangan. Di kamar itu ya? Di kamar. Tapi kebetulan waktu itu yang punya tujuan seperti saya cuma saya sendiri, jadi saya sendiri di kamar itu, Kang. Malam pertama saya lewati itu nggak ada sesuatu yang aneh-aneh sih, Kang, ya. Walaupun memang kamar itu terasa aura menyeramkannya itu luar biasa, Kang, menurut saya. Di dalam kamar itu apa aja sesaji waktu yang pernah bisa dilihat? Itu lampunya terang apa pakai lilin? Lampunya itu lampu 5 watt, Kang, warna hijau. Dindingnya pun warna hijau. Terus lampu 5 watt itu pun seperti dihalangi sesuatu ya, Kang, jadi lebih redup lagi gitu, Kang. Tapi ketika kita sudah masuk, lampu itu dimatikan, ya tersisa cuma kita dan nyala dupa, Kang.
Jadi nyala dupa yang kecil itu yang menemani kita selama kita di dalam itu kan. Kembali lagi ke proses ritual, di malam pertamanya saya nggak menemukan apa-apa. Tapi beberapa rekan-rekan yang satu maksud itu ada beberapa yang memang terjadi sesuatu sama mereka. Ada yang kerasukan pula gitu kan. Tapi kebetulan sama saya enggak. Ketika malam kedua, saya tidak merasakan apa-apa, Kang. Kalau rasa merinding dan sebagainya mungkin dari aura karena bau dupa, wangi bunga-bunga itu, Kang. Dan gelap itu mungkin yang normal ya, Kang, ya, kalau membawa suasana merinding itu. Tapi untuk merinding yang mencekam itu saya tidak merasakan. Atau melihat sesuatu pun saya tidak. Tapi ada satu bau yang seumur hidup saya baru kali itu mencium bau itu. Bau itu seperti bau busuk. Tapi saya belum pernah, Kang, nemuin bau busuk seperti itu ya. Baunya tuh, waduh, sampai saya kayak nggak bisa narik napas lagi, Kang, untuk bisa ngirup napas kedua itu, Kang. Nah, tidak lama dari situ saya ngerasa badan saya itu ditindih sesuatu berat, dan sampai saya merasa bibir saya ini nyentuh ke karpet di ruangan itu, Kang. Dalam kondisi itu saya merasakan mulut saya itu terbuka, dan itu semacam mengeluarkan air liur, Kang. Air liur itu bukan hanya menetes, Kang, ya, tapi semacam deras gitu, Kang. Semacam deras keluar dari mulut saya. Jadi mulut saya itu terbuka dan semacam rasanya itu mengeluarkan air liur yang banyak gitu, Kang. Di situ yang saya dengar, jadi kondisi saya itu bisa dibilang antara sadar dengan tidak, Kang. Saya sebut sadar, saya masih mendengar suara saya berubah, saya masih bisa merasakan gerak tubuh saya, tapi saya tidak bisa mengontrol itu semua, Kang. Seperti itu. Jadi yang saya rasakan itu ketika badan saya posisi itu, suara yang keluar dari mulut saya adalah suara kakek-kakek yang sangat tua ya, Kang, ya. Jadi suaranya itu kakek-kakek, dan ketika dia mengucap salam itu gemetar gitu, Kang. Cuma ketika dia mengucap salam, saya kan nggak bisa jawab ya, Kang, ya, karena saya sudah tidak bisa mengontrol saya bisa bicara dan tidaknya gitu, Kang. Akhirnya tidak lama, sekitar ya mungkin kalau saya kira-kira lah, Kang, mungkin sekitar 5 menit lah kejadian itu. Saya sadar tuh, Kang. Sadar, kejadian lagi kedua yang sama, Kang. Kejadian lagi yang kedua dengan kondisi yang sama, dan waktu itu saya semacam melawan gitu, Kang. Semacam melawan karena yang saya rasakan cuma komunikasi satu arah. Jadi cuma suara kakek-kakek itu, dan saya tidak bisa, saya kepengen bisa bicara gitu, Kang, komunikasi dengan makhluk itu gitu, Kang. Tapi itu tidak terjadi. Dan saya berusaha keras untuk ngelawan, akhirnya saya sadar, Kang. Saya sadar, setelah sadar itu saya tidak merasakan apapun dari bau, dari entah kerasukan, disebut kerasukan mungkin, Kang, ya. Tidak ada apa-apa lagi, saya putuskan untuk menyudahi malam itu, Kang. Digantikan oleh
teman-teman saya yang lain gitu kan. Sampai akhirnya ketemulah di malam ketiga kan. Ketemu di malam ketiga, saya kalau nggak salah itu ritual di posisi keberapa gitu kan. Jadi tidak pertama lagi. Masuk itu jam 11-an kalau nggak salah itu kan, seingat saya tuh. Hampir tengah malam lah. Itu kejadian yang sama lagi kan terulang. Jadi posisi saya sama, menunduk, menyentuh mulut saya menyentuh karpet, terbuka lebar dan semacam keluar air liur yang banyak gitu kan. Tapi kali ini saya nggak bisa mengendalikan gitu. Itu terjadi lumayan cukup lama, sampai akhirnya saya berusaha untuk minta tolong. Karena dalam hati saya bilang, kalau saya tidak bisa berinteraksi dan saya hanya disiksa seperti itu, menurut saya nggak ada manfaatnya gitu kan. Akhirnya saya minta tolong, teman-teman di luar kamar itu sadar, kamar itu dibuka, saya dibawa keluar oleh teman-teman kan. Dibawa keluar oleh teman-teman ke ruang tamu. Ya seperti biasa Kang, itu posisi antara sadar dengan tidak, tapi teman-teman semua ngomong itu kondisi saya sangat mengkhawatirkan lah gitu Kang. Sangat mengkhawatirkan. Malam itu saya sudahi dan si Kuncen juga melarang saya untuk masuk. Melarang saya untuk masuk, yang lain pun akhirnya tidak jadi masuk tuh Kang. Jadi malam itu disudahi terakhir dengan saya dan yang lain tuh tidak diperbolehkan untuk masuk ke ruangan itu lagi. Besok paginya itu Kuncen manggil saya di depan teman-teman yang lain. Dia menyebutkan bahwa yang di dalam itu Kang, itu memberikan semacam tanda kepada Kuncen, karena ketika Kuncen itu masuk, dia melihat ada anak ayam di dalam ruangan itu Kang. Jadi menurut Kuncen itu, kalau anak ayam itu menandakan bahwa anak saya yang diminta untuk ke sana ya. Ya memang dari awalnya saya tidak ingin menyeret-nyeret keluarga saya dalam hal ini. Terlepas dari kekecewaan saya Kang ya, kekecewaan antara yang saya minta di awal dengan akhirnya seperti itu, dan itu pun keluar dari mulut Kuncen gitu kan, tanpa saya bertemu, berkomunikasi atau melalui proses apapun ya Kang, hanya kerasukan itu. Akhirnya hari itu juga saya pulang sih Kang. Jadi ya kesimpulannya menurut saya sih zong gitu Kang, untuk di lokasi itu Kang. Di rumahnya Kuncen itu kamarnya ada berapa tempat? Kamar itu 4 ya kalau nggak salah Kang. 4 kamar. 4 kamar. Itu semuanya khusus buat ritual ya? Tidak. Jadi di depan, paling depan itu kamar si Kuncen dengan suaminya. Di tengah untuk peserta ritual. Di sampingnya itu kamar anak-anaknya kan. Gitu kan. Ke arah belakang rumah itu kamar anak-anaknya. Berarti yang di tengah ini untuk khusus untuk ritual? Iya, yang kamar kedua yang bersebelahan langsung dengan kamar Kuncen. Tapi di situ itu nggak sampai semalam ya? Dibuat gantian ya? Betul, dalam satu malam itu seluruh peserta bisa dipastikan bisa masuk Kang. Yang penting tidak menyentuh kepada hampir subuh itu loh Kang.
Kalau udah selesai keluar, ada yang masuk lagi gitu. Betul. Jadi kalau di dalam sudah tidak merasakan apa-apa, clue-nya itu kalau di dalam tidak merasakan apa-apa berarti kamu tidak ditemu malam itu gitu loh Kang. Jadi lebih baik keluar. Tapi kalau ditemuin pun itu dipersilakan lanjut gitu Kang ya. Seperti apa perjalanannya gitu Kang. Biasanya sampai berapa jam itu? Nggak lama Kang ya. Nggak lama, paling hitungan 1 jam lah Kang, satu orang itu. Kecuali yang memang orangnya itu merasa ditemui, itu Kang, itu lebih lama biasanya Kang. Tapi ada teman yang langsung ketemu dengan makhluknya di situ. Ada. Itu yang Ada, jenis apa? Kalau pengakuannya Kang, pengakuannya ya itu mewujud dalam bentuk ratu, dalam bentuk sosok orang tua, putri gitu Kang, seperti itu Kang. Atau ada yang melihat bentuk pocong. Tapi bisa komunikasi waktu itu katanya. Ada beberapa teman yang bilang memang bisa komunikasi gitu Kang. Kalau saya tidak. Tapi teman yang bisa komunikasi ini dia apa juga menjual umurnya katanya? Iya. Bahkan waktu itu ada satu orang dari Jawa Timur juga Kang, pesertanya itu sudah, menurut dia sudah dibawa ke istana beliau gitu loh Kang, istana Bunda Ratu itu. Sudah ada semacam kesepakatan, tanda tangan segala macam lah gitu Kang istilahnya. Dan itu dilanjutkan di rumah ya Kang, kalau nggak salah ya. Dilanjutkan di rumah, tapi sama Kang, ujung-ujungnya anak yang diminta. Terlepas dari semua itu saya nggak tahu Kang, cuma cerita ketika kita masih bisa komunikasi gitu Kang. Tapi emang infonya ada yang berhasil lah di situ ya. Kalau yang sama-sama saya nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Bahkan yang dibilang sudah benar-benar tinggal memetik hasilnya pun itu kayak membatalkan ya Kang, seperti membatalkan gitu. Jadi panjenengan itu waktu ritual itu kan kesurupan ya. Iya. Itu emang nggak bisa dikontrol apa gimana? Nggak bisa dikontrol. Tapi mendengarkan ya. Mendengar suara saya sendiri Kang, yang berubah. Yang berubah. Iya. Tapi melihat ini pandangan apa akal ini masih normal nggak? Kebetulan ketika saya tidak kurang sadar itu, setengah sadar itu muka saya itu ke arah bawah Kang. Refleks ya? Iya. Apa gimana? Apa memang susah digerakkan? Susah digerakkan. Nggak bisa digerakkan gitu kan. Dan ketika rasa air itu liur itu seperti keluar banyak gitu Kang, ketika saya sadar itu memang ada semacam liur gitu Kang keluar, tapi sedikit Kang. Malah mungkin semacam kayak keringet aja kali Kang ya, cuma kedeket. Perasaan waktu kesurupan itu banyak ya air liur. Luar biasa Kang. Luar Tapi biasa. itu perasaan itu emang bisa dilihat dari mata panjenengan waktu itu ya? Enggak. Air liurnya apa cuma perasaan keluar? Rasa aja ya? Rasa yang saya rasakan itu. Jadi mulut itu seperti membentuk huruf O gitu Kang, terbuka lebar dan itu air liur keluar. Nah memang arah yang saya rasakan, saya nggak bisa menggerakkan mulut saya atau saya ingin bicara apa itu saya nggak bisa Kang. Nah ketika saya merasa tidak bisa menggerakkan, tapi saya mendengar suara salam itu Kang. Mendengarkan di telinga apa di kolbu kita? Enggak, saya dengarkan di telinga. Saya dengarkan di telinga. Suara kakek-kakek yang menurut saya sih sangat tua Kang ya, dan itu gemetar Kang. Salamnya itu? Iya, dan antara malam kedua dengan ketiga itu sama Kang. Sama. Jadi tapi malam pertama itu nggak ada apa-apa? Malam pertama nggak ada. Malam pertama nggak ada. Tapi panjenengan kok sampai berani Mas melakukan jual umur itu? Kalau umur kita dijual kan habis. Kalau habis kan mati nanti.
Ya itulah Gimana Kang, kok sampai nekat arah ke situ ya? kebodohan yang pernah saya jalani Kang. Ketika saya sudah tidak mampu lagi berpikir tentang jalan keluar. Tapi setelah semua ini Kang, saya sangat bersyukur ketika Tuhan tuh masih sayang sama saya, sama keluarga saya, dan sampai detik ini pun saya ada di depan Kang Odeng itu buah dari kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada saya Kang, untuk kembali memulai perjalanan baru, bisa berikhtiar yang baik seperti itu Kang. Nah ya kalau jual umur, kalau sisa umurnya masih 10 tahun kan habis nanti. Iya, Kalau habis malah nggak bisa untuk cari nafkah untuk anak istri. iya kan? betul Kang. Kali ini Betul, konyol menurut saya, dia konyol. Iya Ya Kang. kita kan nggak ada yang tahu umur kita sisa berapa. Betul. Mana ada tahu manusia sisa umur kita berapa kan? Ya kalau masih 10 tahun, kalau masih 1 bulan, kalau Iya. kita jual habis dah. Masya Allah. Tapi katanya Mas ini pernah sampai berapa 4 kali ya? Iya Kang. Itu gimana aja bisa disebutkan? Setelah itu gimana itu? Setelah itu, Itu mulai tahun-tahun 2 tahun yang lalu itu ya? iya Kang, itu saya melakukan itu terus-terusan Kang. Terus-terusan. Jadi gagal di satu tempat, saya cari informasi, ada informasi lain, saya berangkat lagi gitu Kang. Gagal di tempat ini, ada informasi lain, saya berangkat lagi. Pernah juga ada ketika saya diminta untuk nemani kawan saya, malah saya sama si Kuncen itu yang disuruh sebagai pelaku ritual gitu Kang. Cara mana itu? Di daerah Jawa Barat juga Kang. Daerah Jawa Barat. Katanya pesugihan apa itu? Kalau itu saya nggak ngerti ya Kang, cuma menurut saya di luar akal sehat lagi itu permintaan-permintaannya itu Kang. Untungnya saya tidak mengajukan diri gitu. Tapi ketika dia lihatkan bukti, tapi dia minta persyaratannya ya nggak mungkin saya penuhi Kang. Maksudnya membuktikan apa? Apa mendoirkan uang kita? Iya, waktu itu di salah satu lokasi di Jawa Barat itu juga sama Kang. Dia memperlihatkan uang ke saya 1 karung. Dari awalnya itu daun pisang kering, dirubah jadi uang 1 karung, tapi permintaannya saya disuruh untuk menyediakan bentuknya hewan Kang, bukan uang, hewan. Tapi di luar nalar mintanya Kang. Seperti minta kerbau, sapi, terus bahkan ikan itu jumlahnya tonan Kang. 1,5 ton gitu kan. Buat apa segitu banyaknya? 1,5 ton itu banyak Menurut dia permintaan makhluknya. makhluknya. Ya saya ketawa sih Kang, ketawanya kalau saya punya uang untuk beli ikan 1,5 ton ya lebih baik saya jadi peternak ikan Kang. Nah yang keempat ini saya dapat informasi dari kawan itu di daerah Garut Kang. Kalau rumahnya itu di kota Garut. Saya datang ke sana, saya temui kuncennya, ya saya berbincang lah Kang maksud dan tujuan saya. Kuncen ini sesosok wanita apa lelaki? Laki-laki Kang, Udah tua. sudah lumayan paruh baya lah Kang. Malah dikenalnya panggilannya Pak Haji. Haji. Pak Haji Kang gitu. Saya ngobrol, maksud tujuan saya utarakan, tapi di sana kuncen itu langsung bicara, menyanggupi untuk mengantar saya. Tapi saya diberitahu dari awal, di sini tidak ada yang gratis lah gitu kan. Jadi langsung yang sudah itu selalu diminta keluarga. Jadi untuk yang di Garut ini saya tidak melangkah lagi lebih lanjut ketika saya dibilang yang diminta syarat itu keluarga kita. Nah
saya nggak melanjutkan dan saya mundur gitu kan, pulang. Seperti Masya itu kan. Allah. Yang di Garut ini nggak sampai melakukan ritual lah ya? Tidak. Karena si Kuncen udah ngomong kalau misalnya di situ membutuhkan namanya tumbal lah ya. Betul. Harus ada yang dikorbankan lah ya. Betul. Insya Allah. Nah gitulah sobat, kisah dari Mas Dodot, Mas Dudung ya. Moga-moga aja kisah ini jadi pengingat kita semua. Bahasanya orang mencari pesugihan itu juga nggak gampang, juga nggak mudah. Nggak kayak membalikan telapak tangan gitu loh. Penuh dengan penderitaan, tetesan air mata, juga dibutuhkan modal. Itu juga belum tentu pasti berhasil juga. Banyak juga yang gagal. Makanya sebelum melangkah, kalau bisa ya janganlah melangkah ikhtiar ke jalan situ, ke jalan yang bagus, yang ke kanan itu masih luas, kepada Sang Pencipta itu masih banyak jalurnya daripada jalur yang ke kiri. Takutnya apa, iman kita nggak kuat, nanti kita diarahkan yang kurang benar. Kayak gitulah sobat. Moga-moga video ini jadi apa ya, jangan buat tuntunan, buat tontonan aja sobat, untuk pengertian kita di dunia pesugihan. Kayak gitulah sobat ya. Ambil yang positif, tinggalkan yang negatif, jangan diikuti yang jelek-jelek ya. Terima kasih Mas Dodot, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih panjenengan sudah mau mengisahkan yang kedua ini. Baik ya. Kita tutup dulu Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.